pun profesi kita, apakah sedang menjabat atau tidak, apakah sebagai dosen atau sebagai tenaga kependidikan atau sebagai mahasiswa, maka kita bisa menjadi seperti pohon kelapa atau pohon kurma tadi, yang pikiran kita akan banyak memberikan manfaat. Orang kemudian banyak manggil kita karena pikiran kita bagus dan dirasa memberikan pencerahan pada orang lain. Demikian juga tindakan-tindakan kita dinilai bagus, kita akan banyak didatangi oleh orang, dimintai nasihatnya. Artinya kita diminta untuk menebar kebaikan itu kepada orang lain, dan hidup kita benar-benar memberi arti kepada orang lain, sehingga kehadiran kita akan ditunggu-tunggu, dirindukan, kepergian kita akan ditangisi, karena khairun nas anfa'uhum linnas, itu sebaik-baiknya orang itu adalah yang memberi manfaat pada lingkungannya, sehingga kehadirannya dirindukan. Kalau enggak ada, dicari. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarullaha katsira. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh karunia-Nya, khususnya karunia sehat dan sempat, dua karunia terbesar untuk kita. Siang ini kita bisa menunaikan sebagian kewajiban kita sebagai seorang muslim, menunaikan ibadah Jumat. Salam dan salawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas seluruh risalah dan juga teladan dari beliau, dan mudah-mudahan kita bisa menjalani sisa hidup ini dengan baik, juga dengan benar, mengikuti sunnah-sunnahnya, dan kelak di saatnya masing-masing mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan baik, husnul khatimah, bangkit dengan penuh kebanggaan, menerima catatan amal kebaikan di dunia, sedikit amal keburukannya dengan tangan kanan kita, dan kelak mudah-mudahan kita masih mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai khatib, saya berwasiat, berpesan untuk diri saya sendiri dan juga hadirin sekalian, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menunaikan berbagai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ukuran maksimum yang kita mampu masing-masing, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya tanpa kompromi. Itulah penjelasan singkat dari kata haqqa tuqatih dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Untuk kebaikan, ukurannya adalah kemampuan maksimum yang kita mampu. Tapi untuk meninggalkan larangan tanpa ada alasan, karena tidak butuh kemampuan, tidak butuh modal untuk meninggalkan larangan. Yang penting badannya sehat, pikirannya sehat, insya Allah kita mampu untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan
potret terbaik, contoh terbaik, teladan terbaik bagi seluruh umat manusia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi 3 golongan. Maka yang disebut pada ayat ini akan menjadikan Rasulullah sebagai teladannya. Tapi yang tidak termasuk dalam 3 golongan ini, maka kita tidak perlu heran kalau dia tidak menjadikan Rasul itu sebagai teladannya. Yang pertama adalah liman kana yarjullah, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dia mengharapkan rahmat Allah itu turun, diberikan kepadanya, maka logikanya kemudian dia akan menjadi rahmat bagi yang lainnya. Apa itu rahmat? Bahasa singkatnya adalah sumber kebaikan. Maka Rasulullah itu menjadi sumber kebaikan bagi siapa? Bagi seluruh umat manusia. Kebaikan yang banyak diberikan kepada Rasul, maka kemudian Rasul menjadi sumber kebaikan bagi yang lainnya. Rasul menebar kebaikan bagi seluruh umat manusia dengan menjadikan bicaranya, tingkah lakunya menjadi contoh bagi semua. Itu adalah sumber kebaikan. Maka orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW mesti akan bertindak seperti Rasul, mengharap kebaikan itu juga diberikan kepadanya, dan dia nanti akan menjadi sumber kebaikan bagi yang lainnya. Kalau kita terapkan di kehidupan kampus, kita semua bisa menjadi sumber kebaikan. Kita mengharap rahmat Allah itu diberikan kepada kita, apapun profesi kita. Apakah kita seorang dosen, apakah kita seorang tenaga kependidikan, apakah kita sebagai seorang mahasiswa, atau ibu dan bapak yang jualan di kantin. Semua bisa bertindak sebagai sumber kebaikan. Demikian juga pejabat strukturalnya juga bisa menjadi sumber kebaikan. Rektor akan menjadi sumber kebaikan bagi orang-orang yang dipimpinnya, akan menjadi sumber kebaikan bagi wakil rektor, bagi dekan, hingga kaprodi dan sekretaris program studi. Semua akan terciprati oleh kebaikan ibu rektor, menjadi contoh, role model, teladan. Mau melihat kejujurannya, mau lihat amanahnya, mau lihat komunikasinya, mau lihat kecerdasannya, lihat yang menjadi sumber kebaikan. Itu bisa kita lakukan. Kita sebagai dekan, sebagai kaprodi pun demikian. Kaprodi bisa menjadi sumber kebaikan bagi dosen-dosen yang di sekitarnya. Sebagai mahasiswa, dia bisa menjadi sumber kebaikan bagi teman-teman sekelilingnya. Dan guru terbaik itu justru teman-teman sebayanya. Bapak ibu yang jualan di kantin pun bisa menjadi sumber kebaikan. Dan itu banyak dirasakan oleh para mahasiswa. Nanti setelah lulus, ada mahasiswa yang ketika makan bisa jadi ngambilnya 10, bayarnya 5. Tapi suatu saat nanti ketika sudah sukses dia pulang, datang ke kampus dan baru minta maaf, kemudian memberi kebaikan balik kepada ibu kantin atau bapak kantin. Semua bisa menjadi sumber kebaikan. Maka kalau orang berpikirnya demikian, berlomba-lomba ingin menjadi rahmat, berlomba-lomba ingin mendapatkan rahmat, maka dia ada dalam pikirannya berlomba-lomba ingin menjadi orang baik, sehingga nanti dia menjadi sumber kebaikan itu untuk orang lain. Di rumah pun demikian juga. Seorang suami itu bisa menjadi sumber kebaikan bagi istrinya. Istrinya bagi suami juga bisa dijadikan sumber kebaikan. Demikian juga suami istri bisa menjadi sumber kebaikan bagi putra dan putrinya. Dan bisa jadi putra dan putrinya pun bisa menjadi sumber kebaikan bagi orang tuanya. Karena tidak terbatas posisi untuk menjadi sumber kebaikan.
Demikian juga kita yang sedang dipimpin di kampus, kita bisa menjadi sumber kebaikan bagi pemimpin kita. Kalau belum tentu orang yang dipimpin lebih buruk daripada yang mimpin. Semua orang bisa menjadi sumber kebaikan. Maka kalau kita berpikirnya demikian, insya Allah kita masuk dalam golongan satu. Orang-orang yang mengharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu diberikan pada kita, dan Allah percaya itu, maka Allah berikan betul kebaikan itu pada kita, karena Allah ada keyakinan bahwa kita akan berbagi kebaikan itu kepada orang lain tanpa bertanya dan tanpa berharap sedikit pun. Ibaratkan matahari yang selalu bersinar tanpa bertanya planet mana yang akan disinari, itu yang akan berterima kasih kepadanya. Bulan yang tidak punya sumber cahaya sendiri saja bisa berbuat baik untuk yang lainnya. Dia ambil sinar itu dari matahari, kemudian dia pantulkan untuk mencari planet yang lainnya di saat malam hari. Jadi kita tidak perlu gelisah dan kalau tidak punya banyak sumber kebaikan. Sumber kebaikan bisa dari orang lain, kita ambil, kita titipkan pada kita, dan kita menjadi orang yang amanat, berikan itu kepada orang lain. Lazismu itu ibaratkan bulan yang tidak punya sumber penghasilan sendiri, tapi orang banyak titip kepada lazismu, dan kemudian lazismu berperan sebagai perantara manajemen untuk membagikan kepada orang lain. Nah, satu. Yang kedua, Allah lanjutkan kalimatnya, wal yaumal akhir, dan orang-orang yang mengharap kedatangan hari akhir. Orang yang mengharap kedatangan hari akhir, maka dia akan percaya bahwa setiap ucapan dan tindakan akan ada pertanggungjawabannya. Maka ketika orang memahami bahwa setiap ucapan dan tindakannya tidak pernah akan luput dari hisab Allah subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat, maka dia tidak akan menggunakan aji mumpung ketika hidup di dunia. Kalau ini kita terapkan dalam kehidupan kampus, luar biasa. Yang sedang menjabat tidak menggunakan aji mumpung ketika sedang menjabat. Dia banyak anggaran yang dia pegang, banyak fasilitas yang dia miliki, tidak akan menggunakan aji mumpung itu dalam aktivitas kesehariannya. Dia bisa membedakan ini urusan kampus yang diberi tunjangan strukturalnya, dan ini bukan urusan kampus yang harus dia biayai dengan uangnya sendiri, uangnya pribadi. Demikian juga dosen, sama. Kalau kita memahami bahwa setiap ucapan dan tindakan kita sebagai seorang dosen itu akan dihisab oleh Allah, maka tentu kita akan berikan yang terbaik kepada para mahasiswa. Karena kalau tidak, besok di akhirat seluruh mahasiswa yang pernah kita ajari itu akan menuntut balik pada kita. Karena dulu saat di dunia mendapatkan kemaksiatan, mendapatkan kejahatan dari seorang dosennya. Dan sebaliknya, ketika kita di dunia jadi dosen yang baik pada mahasiswa, banyak membantu daripada mempersulit, maka seluruh masa kita nanti di akhirat akan datang pada kita dan memberikan kebaikan pada kita. Demikian juga tenaga kependidikan, dimanapun posisinya. Apakah satpam yang memang tugas pokoknya adalah menjamin keamanan dan keselamatan? Apakah resepsionis yang di depan yang tugasnya memang menerima tamu dengan ramah mungkin, seramah mungkin, layanan prima dia berikan? Apapun posisi kita, semua bisa. Demikian juga mahasiswa yang baik tentu akan hormat kepada gurunya, kepada mahasiswa, kepada dosennya. Akan dia tata kalimatnya ketika berkomunikasi dengan dosennya. Demikian juga seorang dosen juga demikian, menganggap mahasiswanya tidak sekedar murid, tapi dia akan anggap seperti anaknya sendiri. Maka ketika mendidik, dia pikirkan, dia bayangkan ketika sedang mendidik putra atau putrinya, pasti penuh dengan kasih sayang. Walaupun kalimat-kalimatnya kadangkala kalimat-kalimat yang membuat jiwanya tergoncang, atau jiwanya kadangkala harus terkoyak sedikit supaya menjadi pribadi yang tangguh. Lihat anak-anak yang sejak kecil itu sering dididik dengan susah, nanti saat dewasa tidak akan menyusahkan orang tuanya dan orang lain. Tapi ketika sejak kecil hingga dewasa tidak pernah dididik susah, tidak pernah dibentak sama sekali, tidak pernah dimarahi sama sekali, tidak pernah ditunjukkan dengan tegas di mana kesalahannya,
maka saat dewasa dia akan menyusahkan orang tuanya dan menyusahkan banyak orang. Maka dalam konteks mendidik, seorang dosen pun boleh memberikan ujian yang sedikit menyusahkan para mahasiswanya, supaya kelak ketika sudah dewasa dan menjadi pemimpin tidak menyusahkan orang lain dan menyusahkan orang tuanya. 3. Allah Subhanahu wa taala masih meneruskan, wa dzakarallaha katsira, dan orang-orang yang zikirnya banyak, mengingatnya Allah itu banyak. Maka ketika seseorang itu mengingat Allahnya banyak, setiap aktivitasnya terkontrol oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pengendalian dirinya menjadi sangat baik. Ketika sedang di depan mahasiswa, pengendaliannya pun sangat baik. Ketika ada satu mahasiswa pun yang membuat hati seorang dosen ini harus naik emosinya, maka dia masih bisa mengkontrol emosinya di depan para mahasiswanya. Demikian juga mahasiswa yang sedang dimarahi oleh si dosen tadi, kalau dia ingat bahwa Allah selalu melihat dia akan mampu mengendalikan emosinya, walaupun memang akan sangat berpengaruh dengan jam terbangnya, usianya. Tapi bahwa intinya orang yang selalu mengingat Allah itu akan mampu mengendalikan dirinya di saat kondisi apapun. Nah, maka hadirin sekalian, Allah pun beri ayat kauniyah. Orang yang hati-hati karena percaya semua akan ada pertanggungjawabannya, diberi ayat kauniyah namanya lebah. Lebah itu hinggap di ranting-rantingnya nggak patah, hinggap di daun-daunnya nggak dimakan, hinggap di bunganya nggak dimakan. Yang dimakan hanya sari-sari bunganya dan sedikit saja. Karena hidupnya sangat selektif, maka outputnya, fesesnya luar biasa, namanya madu. Maka kalau kita hidup juga demikian, sangat selektif dalam menerima rezeki, mencari rezeki, insya Allah output kita bagus, ucapan kita akan bagus, akhlak kita akan bagus, dan Allah akan beri penghargaan seperti seorang lebah tadi itu. Kemudian juga ada ayat kauniyah Allah itu berikan pada kita pohon kelapa, pohon kurma. Ini ada dalam hadis sahih. Masalul mu'mini masalul nikhlati, itu yang hadis tentang lebah. Masalul mu'mini masalun nakhlati, itu yang tentang pohon kurma atau pohon kelapa. Orang yang kontrol dirinya bagus itu nanti akan menjadi seperti pohon kelapa atau pohon kurma, terus menjulang tinggi, nggak sempat bengkok-bengkok dia. Secara umum pohon kelapa itu lurus, tinggi, dan seluruh bagiannya bermanfaat. Daunnya bermanfaat, buahnya bermanfaat, batangnya bermanfaat, sampai akarnya saja bermanfaat untuk menyuburkan tanaman. Maka kita pun bisa demikian, hadirin sekalian. Kalau kita selektif dan kita punya kontrol diri yang bagus dalam hidup ini, apapun profesi kita, apakah sedang menjabat atau tidak, apakah sebagai dosen atau sebagai tenaga kependidikan atau sebagai mahasiswa, maka kita bisa menjadi seperti pohon kelapa atau pohon kurma tadi, yang pikiran kita akan banyak memberikan manfaat. Orang kemudian banyak manggil kita karena pikiran kita bagus dan dirasa memberikan pencerahan pada orang lain. Demikian juga tindakan-tindakan kita dinilai bagus, kita akan banyak didatangi oleh orang, dimintai nasihatnya. Artinya kita diminta untuk menebar kebaikan itu kepada orang lain, dan hidup kita benar-benar memberi arti kepada orang lain, sehingga kehadiran kita akan ditunggu-tunggu, dirindukan, kepergian kita akan ditangisi. Karena khairun nas anfa'uhum linas, itu sebaik-baiknya orang itu adalah yang memberi manfaat pada lingkungannya, sehingga kehadirannya dirindukan. Kalau enggak ada dicari, kepergiannya ditangisi. Enggak ada dicari, belum datang ditunggu, ketika pergi dia tangisi. Ini karena memang memberi arti, memberi kontribusi yang bagus. Nah, inilah sekelumit uraian dari tema khutbah kita siang ini, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kampus. Mudah-mudahan memberi inspirasi pada diri saya dan juga hadirin sekalian, dan mari sama-sama kita saling mendoakan.
untuk mampu mengamalkannya dengan baik sehingga menjadikan kampus kita, universitas kita, Universitas Aisyah Yogyakarta ini terus cepat berkembang, maju menjadi universitas yang menjadi kebanggaan bagi persyarikatan dan kebanggaan bagi negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia, karena menyumbangkan lulusan-lulusan yang berdaya saing, punya akhlak yang karimah, yang mulia, dan mudah-mudahan kelak dari Universitas Aisyah Yogyakarta ini lahir pemimpin-pemimpin masa depan yang akan menjadikan negara kita tumbuh dan berkembang sejajar dengan negara-negara lainnya. Ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan bermanfaat. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, yang tadi saya paparkan itu bagian juga dari implementasi risalah Islam berkemajuan. Yang ciri yang kelima adalah menjadikan Islam ini rahmatan lil alamin. Islam hadir harus memberikan solusi. Kalau kita mampu meneladani Rasul tadi untuk kita terapkan dalam kehidupan kampus, maka apapun profesi kita mampu memberikan solusi kepada lingkungan di mana kita ada. Itulah salah satu ciri implementasi dari Islam berkemajuan. Kehadirannya memberikan solusi, bukan menambah masalah baru. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman kita, permudah langkah kita untuk menjadikan kita semakin lebih baik dari hari ke hari, baik pribadi, keluarga maupun institusi. Mari kita bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman dan berikan hidayah kita hingga akhir hayat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا ذكر الله أكبر